Halo semuanya, kami dari kelompok 3 untuk mata pelajaran akuntansi keuangan menengah. Dan hari ini kita akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu PSAK 56 dan PSAK 61, di mana anggota kelompok kami adalah Isabella, Septiwati Sun, Jimmy Calvin, Vivi Aviana, dan Dewi. Yang pertama-tama adalah kita akan membahas tentang PSAK 56. Nah, PSAK 56 ini sendiri memiliki topik bahasan, yaitu pertama adalah tujuan dan ruang lingkupnya, yang kedua itu laba per lembar saham, yang ketiga itu adalah perbandingan PSAK-nya, dan yang keempat itu adalah contoh dan ilustrasinya. Yang pertama-tama itu adalah tujuan dan ruang lingkup PSAK 56. Nah, tujuan PSAK 56 ini adalah untuk menetapkan teknik penghitungan, penyajian, dan pengungkapan laba per sahamnya. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Sementara ruang lingkup PSAK 56 ini adalah untuk emiten atau perusahaan publik yang menyajikan saham biasa atau efek berpotensi untuk saham biasa, kecuali perusahaan yang bukan publik. Jadi PSAK 56 ini sendiri diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang menyajikan saham-sahamnya secara publik. Jadi perusahaan pribadi ataupun perusahaan keluarga tidak harus untuk menerapkan PSAK 56 ini. Nah, yang kedua adalah laba per lembar saham. Laba per lembar saham ini banyak digunakan sebagai alat untuk analisis keuangan. Dan laba per lembar saham ini dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dan dikaitkan dengan saham-saham yang beredar. Jadi semakin bagus kinerja perusahaannya, maka harga-harga saham yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Dan laba per lembar saham ini juga dikaitkan dengan harga per saham, yaitu atau bisa dibilang price earning ratio, dan memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Jadi dibandingkan dengan uang-uang yang ditanam sama pemilik perusahaan ini, nah, laba per lembar saham ini itu lebih kasih gambaran tentang bagaimana situasi kinerja perusahaan itu, apakah berjalan dengan bagus atau tidak. Karena kalau misalnya perusahaan berjalan dengan bagus, pasti harga sahamnya tentu saja akan tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berjalan dengan bagus. Otomatis harga saham yang ditawarkan ataupun yang diungkapkan kepada publik pasti tidaklah setinggi perusahaan yang bagus. Nah, dalam laba per lembar saham ini juga terdapat dua variabel, yaitu jumlah laba dalam suatu periode dan jumlah saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang laba per saham dasar. Laba per saham dasar ini dihitung dan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dari dalam suatu periode. Jadi rumus perhitungan laba per saham dasar ini adalah laba residual, yaitu laba bersihnya, dibagi dengan jumlah rata-rata yang tertimbang dalam saham biasa tersebut. Nah, laba residual ini sendiri itu apa sih? Nah, laba residual itu merupakan laba bersih yang dikurangin dengan dividen saham utama. Jadi benar-benar laba yang sudah bersih, yang setelah pajak, dan setelah dikurangin pajak, dan yang setelah dikurangin dividen saham. Nah, dividen saham sendiri ini merupakan jumlah dividen dari saham utama yang diumumkan bagi terhadap periode yang bersangkutan. Atau jumlah dividen saham utama ini juga merupakan kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Dan jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode yang bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau sudah dibayar dalam periode kini. Jadi dividen utama yang dikurangkan dalam laba itu juga mempunyai ciri-cirinya sendiri. Nah, jumlah rata-rata saham tertimbang biasa itu
merupakan jumlah rata-rata terima saham yang beredar mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu, di mana faktor pembobot waktu itu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibanding dengan jumlah hari dalam suatu periode. Laba per saham dasar ini juga mempunyai ketentuan di mana apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham yang beredar yang tidak mengubah sumber daya selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajiannya harus disesuaikan. Contohnya seperti kapitalisasi laba atau dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai tanggal penerbitan saham bonus. Yang kedua itu unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga pemecahan saham, dan yang keempat adalah penggabungan saham. Langsung aja kita ke contohnya agar lebih gampang dimengerti. Contohnya adalah perusahaan XXZZ mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2016. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Nah, perusahaan A kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Berapakah earning per share atau EPS ataupun LPS-nya? Jadi yang kita ketahui di sini adalah jumlah saham yang beredar, yaitu sebanyak 1 juta lembar saham, dan laba bersih setelah pajaknya adalah 1 miliar, dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu sebanyak 100 juta. Maka laba per sahamnya itu yaitu laba residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya, yaitu 1 miliar dikurang 100 juta dibagi 1 juta sama dengan 900 dibagi 1 juta. Maka hasil terakhirnya adalah laba per sahamnya yaitu Rp900. Lanjut ke soal nomor 2, di mana PT ILC Computer Learning mempunyai modal sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa yang beredar sebanyak 1.500 lembar, dan saham prioritasnya yaitu sebanyak nominal 1.000 per lembar dan beredar sebanyak 1.500, dan dividen saham prioritasnya itu sebanyak 10%, dan pendapatan bersih tahun 2015-nya itu sebesar 2 juta. Di mana perincian mengenai saham biasa itu adalah pada tanggal 1 Januari 2015 beredar 1.000 lembar, dan pada 1 Juli 2015 emisi baru sebanyak 500 lembar. Maka perhitungan laba per sahamnya adalah sebagai berikut, dimana yang pertama-tama itu kita harus mencari jumlah rata-rata yang tertimbang. Maka kita membuat sebuah tabel agar kita tidak bingung. Yang pertama itu kita isi dengan keterangan jumlah saham, lama peredarannya, dan bobotnya, dan rata-rata tertimbangnya. Jadi yang pertama itu kita isi jumlah sahamnya kita isi dengan 1.000 dan 1.500, karena pada tanggal 1 Januari 2015 ada 1.000 saham yang beredar, dan pada tanggal 1 Juli 2015 ada emisi baru sebanyak 500 lembar. Maka 1.000 dan 1.500. Dan lama peredarannya itu berlangsung selama 6 bulan, karena pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli mempunyai jarak waktu sebanyak 6 bulan. Dan bobotnya itu merupakan 6 bulan dibagi dengan 12 bulan sama dengan 0,5, sama juga dengan yang di bawahnya yaitu 6 dibagi 12 sama dengan 0,5. Maka rata-rata yang tertimbang adalah 1.000 dikali dengan 0,5 sama dengan 500, 1.500 dikali 0,5 sama dengan 750. Maka jumlah rata-rata yang tertimbang dalam satu periode tersebut adalah 1.250. Nah, setelah kita dapat jumlah rata-rata tertimbang, kita juga harus menghitung berapakah jumlah dividen saham prioritasnya, yaitu karena kita telah mengetahui bahwa jumlah saham prioritasnya itu sebanyak 1.000 dan Rp1.000 dan beredar sebanyak 500 lembar, maka 500 lembar dikali Rp1.000 dikali dengan 10%, yaitu dapat hasilnya Rp50.000. Maka laba per sahamnya sama dengan 2 juta dikurangin 50.000 dibagi 1.250, maka hasil yang kita dapat adalah laba per sahamnya sebesar 1.560 perak. Oke, sekarang kita masuk ke laba per saham di Lusian. Laba per saham di Lusian adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode yang bersangkutan dan efek lain yang berpotensi
saham biasa, atau instrumen keuangan, atau kontrak lain yang memungkinkan pemiliknya memperoleh saham biasa yang bersifat dilutif dan beredar selama periode yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan hitungan LPS dasar dan LPS dilusian. Laba per saham dasar itu rumusnya laba bersih dikurang dividen saham preferen. Itu dikasih dalam kurung ya. Lalu setelah dihitung itu kita bagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Yang laba per saham dilusiannya laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konvensi. Itu di dalam kurung kan, baru dibagi buka kurung rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi, tutup kurung. Oke. Sekarang laba per saham dilusian. Ini dibagi menjadi dua, ada penyesuaian laba setelah pajak dan penyesuaian saham biasa beredar. Yang bagian penyesuaian laba setelah pajak, yang pertama itu dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Lalu bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Satu min T itu satu min tax ya. Lalu perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Untuk bagian penyesuaian saham biasa beredar, yang pertama itu ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Lalu konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya lebih akhir. Lalu efek berpotensi saham biasa anti dilutif. Yang pertama, efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif. Menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang kedua itu untuk menentukan efek dilutif, menggunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham utama. Operasi tidak dilanjutkan atau dikeluarkan. Yang ketiga, efek berpotensi saham biasa anti dilutif. Meningkatkan laba per saham dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, efek berpotensi saham biasa yang anti dilutif itu diabaikan. Lalu laba per saham dilusian yang bagian opsi. Yang pertama, diasumsikan sebuah opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lain yang dilutif dilaksanakan. Untuk opsi sendiri, opsi itu mempunyai arti kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak bagi si pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari kontrak tersebut atau underlying aset pada waktu dan harga yang disepakati bersama di awal. Oke, kita lanjut. Penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerima dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Lalu mempunyai selisih juga, selisih antara jumlah saham yang diterbitkan dan jumlah saham yang diasumsikan. Jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya. Untuk yang jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya, diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Lalu kita masuk ke contoh metode treasury stock atau treasury share. Oke, soalnya itu PT ABC memiliki 2000 lembar opsi beredar dengan harga exercise dengan rupiah 500.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah 600.000. Jadi pertanyaannya adalah berapa asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Untuk penjawabannya, rumusnya itu buka kurung harga wajar dikurang harga opsi, tutup kurung dibagi harga wajar, lalu dikali dengan jumlah lembar opsi. Dapat kita lihat dari soalnya, harga wajarnya itu adalah Rp600.000. Kita kurangkan dengan Rp500.000. Setelah itu, kita dapat hasilnya Rp100.000. Kita bagikan dengan Rp500.000. Setelah itu dikali dengan 2000 lembar opsi.
Jadi hasilnya adalah 400 lembar saham biasa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal laba per saham di Lusian. Soalnya adalah, misalkan sebuah perusahaan mencatatkan laba bersih senilai 2,5 juta di tahun 2018, perusahaan memiliki 1 juta saham rata-rata tertimbang yang beredar selama tahun ini dan membayar pajak pada tingkat 40%. Perusahaan juga memiliki 1.000 saham preferen konversi yang beredar yang membayar dividen 50 per saham preferen setiap tahunnya. Setiap saham preferen konversi dapat ditukar menjadi 100 saham biasa. Lalu untuk menghitung EPS di Lusian, terlebih dahulu kita menghitung berapa jumlah saham yang beredar setelah konversi. Jika 1.000 saham preferen dikonversikan, maka jumlah saham biasa yang dikeluarkan saat konversi 100 dikali 1.000, 100.000. Karena saham preferen tidak dikonversikan, maka tidak ada dividen yang dibayarkan perusahaan. Jadi dapat dirumuskan untuk laba per saham di Lusian adalah, rumusnya sendiri adalah laba bersih dikurang dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi, lalu dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah dengan saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi. Oke, dapat kita lihat laba bersihnya adalah 2,5 juta. Kita kurangkan dengan 50.000. 50.000 itu adalah dividen saham preferen. Kita dapat lihat pada soalnya, lalu kita tambahkan dengan 50.000. 50.000 yang kedua adalah dividen saham preferen konversi. Kita bagikan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar yang nilainya 1 juta. Kita tambahkan dengan 100.000. Jadi, setelah kita totalkan semuanya, setelah kita kali dan bagikan, hasilnya menjadi 2,27 rupiah. Oke teman-teman, jadi saya hari ini akan menjelaskan tentang perbedaan PSA K56 di tahun 1999 dan di tahun 2010. Yang pertama bisa kita lihat perbedaannya berdasarkan ruang lingkup. Jadi di tahun 1999 ini ruang lingkup ini tidak diatur sama sekali. Sedangkan di 2010 itu penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri jika entitas menjanjikan komponen laba rugi pada laporan rugi tersendiri. Yang kedua bisa kita lihat berdasarkan dasar dan dilusian. Jadi laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Itu di tahun 1999. Kita lihat di tahun 2010, laba atau rugi yang dapat diatribusikan dan disajikan, maka laba atau rugi operasi normal tersebut berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Yang ketiga, kita lihat berdasarkan kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Di tahun 1999 ini lagi-lagi tidak diatur. Terus kita lihat perbedaan 2010. Di 2010 ini dia mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang kontrak. Oke. Yang keempat kita lihat berdasarkan opsi jual yang diterbitkan. Masih sama lagi di tahun 1999 itu sama sekali tidak diatur. Kita lihat perbedaan di 2010. Mereka mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Oke. Kita lanjut ke penyajian dan pengungkapan. Jadi penyajian ini yang pertama, perusahaan mereka harus menyajikan laba per saham dasar dan dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Terus penyajian laba per saham ini, penyajian laba per saham dasar dan dilusian ini harus tetap dilakukan meski jumlahnya itu negatif. Karena perusahaan menderita rugi, ya, rugi per saham maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke pengungkapan. Jadi jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Terus jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut satu dengan yang lain.
Oke, kita lanjut ke penyajian kembali. Jadi laba per saham dasar dan ilusian ini untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan dua. Yang pertama itu dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua itu dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan pemikiran. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan sedikit, tidak ada di PPT ya, perbedaan dengan IFRS. Jadi PSAK 56 yang di tahun 2010 ini, laba per saham mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2009 kecuali yang pertama, ruang lingkup mengenai laporan keuangan tersendiri. Maksudnya itu separate financial statement yang tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 yang sudah direvisi di tahun 2010. Yang isinya laporan keuangan, konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri. Poin yang kedua adalah tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan. Oke, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Oke guys, saya akan melanjuti materi kita, yaitu PSAK 61 mengenai akuntansi hibah dan bantuan pemerintah. Sebelumnya kita harus mengetahui definisi-definisinya. Dimulai dari definisi pemerintah. Definisi pemerintah merupakan instansi pemerintah ataupun badan, baik itu lokal, nasional maupun internasional. Sedangkan bantuan pemerintah merupakan tindakan oleh pemerintah yang dirancang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi spesifik kepada satu entitas maupun beberapa entitas yang memenuhi kualifikasi tertentu. Jadi bedanya pemerintah dengan bantuan pemerintah itu, pemerintah lebih mengacu pada instansi atau badannya, baik itu secara lokal, nasional maupun internasional. Sedangkan bantuan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut untuk memberikan manfaat ekonomi pada hal-hal tertentu pada entitas maupun beberapa entitas. Seperti contohnya pembangunan infrastruktur di daerah yang sedang berkembang maupun pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing. Berikutnya, hibah pemerintah. Hibah pemerintah merupakan bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu maupun masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut. Jadi hibah itu sama dengan sumbangan ataupun imbalan. Berikutnya, hibah pemerintah aset non moneter. Aset non moneter itu maksudnya itu nilai suatu aset yang nilainya itu tidak tetap atau berubah atau fluktuatif. Dan untuk menentukan nilai wajar aset non moneter itu dapat ditentukan dari yang pertama aset dan hibah pada nilai wajar. Dan juga ada cara alternatif lainnya, yakni aset dan hibah pada jumlah nominal. Berikutnya, dalam penyajian hibah terdapat dua bentuk, yakni yang pertama hibah pemerintah terkait dengan aset yang terdiri dari penghasilan yang ditangguhkan atau pengurang jumlah tercatat aset. Yang kedua, hibah pemerintah terkait dengan penghasilan yang terdiri dari pendapatan dalam kurung laba rugi atau pengurang beban. Penghasilan ditangguhkan dengan pendapatan laba rugi bedanya apa? Penghasilan ditangguhkan itu adalah pendapatan yang ditangguhkan yang sifatnya belum diperoleh oleh perusahaan, namun uang tunai yang dikumpulkan dari pelanggan dilakukan atau dibayar secara muka. Sedangkan pendapatan laba rugi adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan operasional, seperti pada umumnya seperti penjualan, penagihan piutang, dan lain-lain. Yang berikutnya, pembayaran kembali hibah pemerintahan, di mana diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi atau disebut dengan prospektif, di mana terdiri dari dua, yaitu hibah pemerintah terkait dengan aset, terdiri dari mengurangi penghasilan yang ditangguhkan atau meningkatkan jumlah tercatat aset dalam kurung akumulasi penyusutan tambahan seandainya tidak ada hibah maka diakui segera dalam laporan laba rugi.
Yang kedua, hibah pemerintah terkait dengan penghasilan, yaitu saldo kredit tangguhan yang belum diamortisasi atau yang belum disusutkan nilainya. Namun, apabila nilainya melebihi, maka diakui segera dalam laporan laba rugi. Hanya itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Septi Watison. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut tentang bantuan pemerintah. Yang pertama itu bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi hibah pemerintah di paragraf yang ketiga seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, merupakan beberapa bentuk bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas. Yang kedua, contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang diberikan secara cuma-cuma dan ketentuan penjaminan. Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas adalah kebijakan perdagangan pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan entitas. Keberadaan atas manfaat mungkin tidak diragukan lagi, tetapi setiap usaha untuk memisahkan aktivitas perdagangan dari bantuan pemerintah sangat arbiter. Yang ketiga, signifikasi atas manfaat pada contoh di atas akan membuat pengungkapan sifat luas dan lamanya bantuan diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Yang keempat, dalam pernyataan ini, bantuan pemerintah tidak termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan transportasi umum dan jaringan komunikasi serta penyediaan fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan atau penyaluran air yang tersedia terus-menerus untuk kepentingan seluruh masyarakat setempat. Adapun pengungkapan, entitas yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah pemerintah termasuk metode penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam laporan keuangan dan indikasi dari bentuk lain bantuan pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat langsung dari bantuan tersebut. Yang ketiga, kondisi yang belum terpenuhi dan kontingensi lain yang melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui. Adapun ketentuan transisi entitas yang menerapkan pernyataan ini untuk pertama kali. Yang pertama itu mematuhi persyaratan pengungkapan yang sesuai. Yang kedua, memilih salah satu dari menyesuaikan laporan keuangan entitas terhadap perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 yang telah direvisi tahun 2009, kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, atau menerapkan ketentuan akuntansi dalam pernyataan ini hanya untuk hibah atau bagian dari hibah yang menjadi tagihan atau harus dibayar kembali setelah tanggal efektif pernyataan ini. Nah, adapun tanggal efektifnya, yang pertama, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenakan. Yang kedua, entitas menerapkan penyesuaian definisi nilai wajar dalam paragraf ketiga secara prospektif, paragraf 29 dan 29A secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kita langsung aja masuk ke contoh studi kasus yang pertama. Pemerintah Indonesia memberikan hibah berupa aset yaitu tanah dan hibah berupa uang sebesar 50 juta yang mendukung roda ekonomi di daerah tersebut dan bentuk perhatian dan sumbangan pemerintah agar daerah tersebut menuju ekonomi sehingga masyarakat sekitar memperoleh penghasilan lebih baik di mana tanah tersebut yang berlokasi di luar pemukiman penduduk sekitar kepada
PTX yang sedang bergerak di bidang industri yang mengelola daur ulang sampah menjadi pupuk organik. Nah, adapun pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PTX tersebut atas hibah berupa tanah dan uang sebesar 50 juta, yaitu sebesar jumlah warga wajar tanah pada saat ini. Misalnya pada saat dilakukan hibah tanah dari pemerintah itu sebesar 100 juta, sedangkan saat ini nilai wajarnya itu sebesar 125 juta. Maka yang akan kita catat dalam neraca sebesar 125 juta. Kenapa? Karena tanah mengalami kenaikan terus-menerus di setiap tahunnya dan tidak ada depresiasi atas tanah ini, sedangkan hibah uang yaitu dicatat sebesar 50 juta yang disajikan dalam laporan laba rugi PTX sebagai pendapatan hibah. Contoh studi kasus yang kedua yaitu perusahaan dapat memilih untuk 1. Mengakui baik aset tidak berwujud maupun hibah awalnya dengan nilai wajar. Yang kedua, memilih untuk tidak mengakui aset pada awalnya sebesar nilai wajar. Dalam hal ini, entitas mengakui aset pada awalnya dengan nilai nominal ditambah dengan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung dalam menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Pemerintah memberi hak kepada PT Gema Suara untuk mengoperasikan radio secara cuma-cuma. Nilai wajar dari hak siaran radio seperti ini adalah 25 juta. Jurnal untuk mencatat hibah tersebut yaitu hak siaran radio sebesar 25 juta pada hibah sebesar 25 juta. Akun hak siaran radio disajikan di laporan posisi keuangan sebagai salah satu aset tidak berwujud, sedangkan akun hibah disajikan sebagai pengurang aset tak berwujud. Jika hak siaran radio memiliki umur yang terbatas, maka akun hak siaran radio diamortisasi selama masa manfaat hak tersebut. Jika hak siaran radio memiliki umur tidak terbatas atau dapat terus diperpanjang dengan biaya yang minimal, maka aset tidak berwujud ini tidak perlu diamortisasi. Sejalan dengan umur hak siaran radio, akun hibah juga diamortisasi selama masa manfaat hak siaran radio. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai PSAK 56 dan PSAK 61. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan, kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you.